Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Setiawan. Kali ini saya akan membuat tutorial atau membuat langkah-langkah untuk mengerjakan satu siklus di program akuntansi yaitu berupa mayop. Nah, jadi kalau kalian mau tahu caranya gimana, ikutin terus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Melani Setiawan dari kelas 11 AKL 2. Kali ini saya akan memberi tutorial untuk mengerjakan siklus UD Buana. Pastikan kalian semua sudah mempunyai program komputer akuntansinya yang berupa mayop, jenis mayop ya, udah diinstal dan sudah ada. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Pertama, kalian buka mayopnya. Nah, kemudian kalian pilih create karena kita akan membuat data perusahaan baru. Nah, pilih company information karena informasi data-data perusahaan itu baru kita pengen tulis, belum ada jadinya di dalam program mayop ini. Nah, tulis UD Buana, company name-nya, address-nya sesuaiin sama di kebijakan ya yang sudah tertera. Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Phone number-nya 021 240 1234. Nah, karena tertera di kebijakan itu phone number dan fax number-nya itu sama, jadi kita tulisnya sama aja. Perlu kalian ketahui, company information itu sangat penting karena dari sini kita bisa tahu perusahaan ini tuh letaknya di mana dan ini nomornya berapa dan apa nama perusahaannya gitu yang didirikan gitu ya. Jadi data-data informasi perusahaan maksudnya. Email addressnya masukin surat@buana.net. Klik next. Terus di sini ada accounting information. Current financial-nya tulis 2018 karena di UD Buana ini dia baru bikin tahun 2018. Jadi sisa-sisa tahun kemarin itu dia belum bikin di program mayop ini. Nah, last month financial itu Desember, conversion month itu Desember juga. Jadi Desember to Desember. Terus pilih 12 karena dia 12 bulan. Nah, ini dilewatin aja. Terus account listnya itu saya pilih awal to import karena aku udah punya data buat ngimportnya akun. Kalau kalian mau bikin tinggal pilih yang ketiga yang awal to build ya, change. Nah, change ini gunanya untuk kalian simpen itu di mana dokumennya. Nah, kalau aku pilih di local disk D. Nah, aku pilih UD Buana. Nah, name-nya itu kalian tinggal terserah mau tulis apa sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kalian. Nah, di sini aku tulis UD Buana HL4. Nah, habis itu udah. Next, tunggu sebentar. Kemudian kalian pencet comment center. Nah, kalian sudah melewati langkah pertama yaitu untuk mengonfirmasi informasi perusahaan. Nah, pertama itu. Nah, selanjutnya kalian ke import data tadi, file, import data, kemudian pilih account, terus account information, pilih datanya. Nah, ini seperti ini. Datanya aku di dokumen. Nah, import data Buana, merge all. Nah, klik import. Tunggu sebentar. Alhasil sudah ke import. 0 yang ke skip tapi 43 rentan. Jadi 43 akun tuh rentan warning. Jadi kan agak rentan gitu. Hati-hati gitu ya kan. Udah, ini udah proses importnya udah selesai. Karena aku kalau bikin akun itu lama, jadi aku tadi bikin dulu akunnya, terus aku pindahin jadi TXT dan begitu pula selanjutnya. Nah, di sini account list. Kita lihat-lihat dulu. Nah, kita lihat-lihat. Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian milih import data kayak aku, jadi gambarnya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat edit list, ada comment center, setup, report, Windows, help. Nah, di sini tuh ada namanya menu account, menu banking, menu purchase, sales, inventory, payroll, card file, pokoknya semua ada. Time billing, nah semua ada. Pertama kalian pilih setup, terus langkah
selanjutnya setup link account, terus kalian pilih account and banking link account. Nah, di sini nih baru kita mulai setting. Nah, yang pertama kalian pilihnya itu diganti jadi equity account-nya itu diganti jadi income summary. Bank account electronic payment tetap electronic clearing account. Nah, yang ketiga itu diganti jadi petty cash. Nah, kalian pasti nanya-nanya, kok petty cash-nya nggak ada kak di situ? Karena ternyata di dalam pas aku bikin account itu, ternyata petty cash sama cash in bank-nya itu masih di order asset tipenya. Jadi kita harus pindahin ke bank dulu. Nah, ini udah dipindahin ke bank. Tinggal kita ubah lagi nih di setup, terus link account, dan account and banking account. Nah, diganti aja yang ketiga karena yang pertama sama kedua udah selesai. Yes. Oke. Wah, sudah selesai. Lanjut yang kedua itu ada sama, kita link account dulu, terus sales account. Nah, di sini aku salah karena aku pilih akunnya itu yang pertama tracking receivable itu aturan akun receivable ya guys, itu piutang, tapi aku ditulisnya itu malah sales karena aku kira itu udah dipencet ituan, tapi ternyata malah sales. Nah, ini yang kedua cash in bank karena kita melakukan pembayaran lewat cash in bank, tapi ternyata itu salah ya. Nah, 1 sampai 4 itu nggak di checklist karena kita nggak punya apa ya, kita nggak ngeberi ongkos kirim gitu. Setup lagi link account ke purchase account nih selanjutnya. Purchase account. Jangan lupa ya itu jadi account receivable. Nah, kalau tadi account receivable, ini account payable. Jadi aku tadi salah banget. Aku minta maaf, aku salah banget. Tapi aku udah bener kok selanjutnya karena aku langsung benerin. Jadi pas aku udah record ini, pas aku lihat lagi kok beda gitu. Nah, aku benerin jadi account payable. Nah, ini account receivable, ini account payable. Bawahnya cash in bank lagi karena kita melakukan pembayaran lewat cash in bank. Nah, kalau di sini kita ada namanya freak paid. Nah, selanjutnya yaitu setup link account dan payroll account. Nah, di pertama itu bank account-nya itu diganti jadi cash in bank. Yang keduanya itu juga diganti jadi cash in bank. Nah, yang ketiganya itu tetap electronic clearing account. Nah, yang keempatnya itu juga order apply expense. Nah, yang ke wages and salaries tapi yang kita bikin sendiri ya. Nah, yang terakhir itu ada expense payable. Oke, ikutin. Nah, sudah selesai di link account. Terus kita ke test code. Caranya adalah tadi edit terus pilih test code. Nah, test code-nya itu kita tambahin PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, terus habis itu rate-nya ditulis dengan 10%. Jangan lupa ya, rate-nya ditulis dengan 10%. Nah, itu dari PPN outcome dan PPN income. Nah, sisa dari sini kalian harus dihapuskan ya. Jadi sisa-sisanya yang disisakan hanyalah NT dan PPN. Jadi sisanya selain dengan PPN dan NT itu harus dihapuskan supaya nantinya tidak berbelit. Itu aja. Cara hapusnya adalah klik kanan, terus delete. Pencet, klik kanan, terus delete. Oke. Bisa juga klik edit, terus delete. Klik edit, terus delete. Kalau ini nggak bisa, jadinya ini aku text code
syaratnya adalah PPN diganti, terus deskripsinya juga jadi pajak pertambahan nilai, terus rate jadi 10%. Nah, tetap di account tax collected-nya itu PPN outcome, dan account tax paid-nya itu PPN income. Jadi tadi itu kan aku nambahin, ternyata yang ini tuh nggak bisa dihapus, jadinya aku cuma ganti yang ini doang. Kayak gitu ya. Jadi kalian cara-carain aja supaya biar gimana caranya biar bisa, tapi dengan prosedur yang benar juga, jangan prosedur yang salah, karena nanti bakal ngaruh di ketika kita melakukan transaksi, atau kita bakal ngaruh di pas kita melakukan udah kelar nyetingnya. Ini kan masih dalam tahap pensettingan, jadi takutnya kita salah, malah nantinya pas kita udah mulai transaksi atau udah ke depannya itu malah salah. Nah, makanya ini aku ganti dulu pajak pertambahan nilai, terus PPN outcome, PPN income. Nah, habis itu kalian mencet account list, terus hapus akun-akun yang tidak perlu dipakai, jadi nggak mengecoh kita untuk melakukan nantinya gitu. Caranya sama, klik tanda panah, terus klik 2 kali, terus klik kanan, delete. Bisa juga tanda panah, edit, delete, gitu aja. Jadi gampang banget. Sebenarnya tuh nggak ada yang susah, gampang, semua gampang kalau kita memulai dengan usaha dan kita berdoa serta kita diniatkan oleh niat ya. Pokoknya hapus akun semua yang tidak perlu dilakukan ya. Pokoknya klik panah, klik 2 kali, terus klik kanan, delete. Terus bisa juga klik panah, edit, terus delete ya. Itu aja. Jika sudah semuanya, cek kembali sampai bawah. Nah, ini udah nggak ada menurut aku. Terus close. Kalau udah nggak ada yang harus dihapus, di close aja. Kemudian kita selanjutnya adalah setup balance account opening balance. Nah, ini kita sesuaiin dengan kebijakan, yaitu neraca saldo atau trial balance 31 November 2018. Tulis semua nominal yang tertera, debit kreditnya harus sama sehingga balance dan tidak perlu diulang-ulang kembali. Jangan lupa dikasih minus di akun kontra-kontranya ya guys, seperti allowance, akumulasi dan raka drawing. Nah, di sini kan drawing itu kayak pengambilan apa ya? Pengambilan uang perusahaan gitu kan, kayak prive. Nah, tulis tuh cash imbangnya berapa? 42.770 ya, 9.800.000. Pokoknya ikutin. Nah, ini allowance-nya dikasih minus guys, karena dia itu akun kontra, jadi kita harus kasih minus sama akumulasi dan rakadraw gitu. Kenapa sih kalau misalnya kita ada yang salah? Yang salah itu fatal guys. Jadi kalau misalnya kalian berpacu pada waktu nantinya, kalau kalian ada uji LSP atau kayak gimana, jadi nanti susah gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu emang apa sih bedanya kalau balance dan gak balance nya, nah nanti aku kasih tahu ya.
Ini isi dulu pokoknya, jangan lupa dikasih minus ke akun kontranya ya. Equipment at cost kan masih enggak, PPN income juga enggak. Oke, tulis aja, jangan sampai ketinggalan. Dan perhatikan, teliti pokoknya ya guys, teliti. 0 aja tuh sangat berharga di sini karena emang 0 tuh bikin ngaruh banget nantinya. Bisa kelihatan kalau kita tuh apa namanya, balance atau enggaknya tuh tergantung ini gitu, maksudnya nanti kelihatan gitu. Nah disitu kan ada tulisannya 1 bulan 12 2018. Nah kan ini baru muncul nih tahun pas bulan awal, pas tanggal awal, tanggal 1 tuh munculnya pas transaksi neraca saldo 31 November ya kan. Makanya ini ditulisnya enter the balance of your account ya kan. Nah maaf banget guys, kalau nggak salah di di sini video aku itu pas aku lagi ngetik-ngetik transaksi ternyata durasinya itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Nah terus abis itu karena aku durasinya lewat dari 10 menit tapi aku masih ngetik-ngetik transaksi, jadinya menit pas aku udah selesai nulis ini jadinya belum ke record, jadinya aku langsung udah selesai aja. Jadi aku udah balance dalam sekali ketik atau dalam sekali nulis, alhamdulillahnya. Jadi nggak aku perlu ngulang-ngulang. Pokoknya jangan lupa minusin akun yang kontraknya itu aja. Terus kalian teliti, jangan terburu-buru, jangan panik juga, santai aja. Terus kalau kalian bilang kok itu Bang Permata Loan, maaf ya guys, aku kebawa sama perusahaan yang sebelumnya. Jadi ya kayak gitu. Nah ya ini jangan lupa. Nah di ini aku lupa kakak drawingnya itu diminusin. Udah ketutup, udah keburu kepotong ya guys, jadi maaf banget. Nah diminusin kan guys. Nah ini adalah video yang terpotong tadi guys, ini lanjutannya. Nah lihat amount left collected itu 0. Nah berarti ini aku udah balance, berarti nggak ada lagi yang kurang ataupun lebih ya. Nah selanjutnya yaitu kita bikin card file, yaitu data customer sama supplier. Nah ini pilih card file, terus card list, terus pilih customer type-nya, terus name-nya juga diisi sesuai dengan kebijakan. Nah di sini ada JBLX, card ID-nya C001 ditulis. Nah kemudian addressnya adalah jalan, pokoknya kalian isi sesuai dengan kebijakan. Terus city-nya ditulis Jakarta. Nah kemudian kalian pilih selling details, di text code dan text code itu PPN NT, jadi bawahnya tinggal tulis NT. Nah di selling details payment is due-nya itu ditulis in given karena dia terminnya adalah net 30, berarti kita tulis balance due days-nya 30, sisanya dikosongin aja. Terus pencet new lagi, kayak biasa lagi, kayak seperti yang pertama, langsung tulis customer-nya siapa namanya, terus card ID-nya juga ditulis, jangan lupa. Nah namanya itu ada Digital Alex ya. Card ID-nya jangan lupa C002. Nah alamatnya juga jangan lupa, Jalan Menteng nomor 83 Jakarta. City-nya juga jangan lupa ditulis.
udah selesai, salin detailsnya ditulis PPNT lagi ya. Nah, sebenarnya untuk memudahkan kalian untuk gak kembali ke oke lagi, terus udah langsung kesimpan, kalian tinggal mencet new aja lagi guys. Nah, sama tuh kan. Nah, mod charge-nya 1%. Nih, tinggal kalian mencet new. Nah, mencet new itu memudahkan kalian. Kalau misalnya kalian klik OK, bedanya ini aku kasih tahu ya. Kalau kalian klik OK, itu kalian akan muncul ke menu sebelumnya ya kan. Sebelum kalian masuk ke mana? Ke card ini, card details ini. Nah, terus abis itu kalau misalnya kalian mencet new langsung, itu udah langsung otomatis kesimpan tanpa kalian harus mencet OK, dan langsung bisa kalian masukkan kartu utang atau piutang lainnya nih, kayak gini kan, nih Maju LX C003. Kalian jadi dipermudah, dan ini tinggal diganti PPNT, dan payment is due-nya juga diganti jadi in given 30. Nah, amount charge-nya itu LED-nya itu tulis 1%. Jadi gampang banget, memudahkan banget sih sebenarnya. Kalau aku sih biasa pakainya itu. Nah, terus mencet new lagi kayak gitu lagi. Jadi ini benar-benar memudahkan ya. Sebenarnya sih sama aja, tapi ini kalau menurut aku ya mempersingkat waktu juga gitu. Daripada kita bingung-bingung, daripada kita mulai lagi dari awal, lebih baik ya kayak gini. Jangan lupa PPNT ya. Nah, kemudian payment is due-nya jangan lupa in given, dan 30. Latch-nya itu 1. Terus baru deh klik OK. Nah, sebenarnya kalau klik OK, kalian juga bakal muncul kayak itu, baru pilih supplier. Nah, kalau ini aku juga memudahkan banget, jadi tinggal pencet new, terus card type-nya itu diganti jadi supplier. Jadi, kalau tadi kita membuat kartu piutang, sekarang kita membuat kartu hutang, ya kan? Tuh, tinggal diganti aja kartu type-nya itu. Tadi kan customer, sekarang supplier. Nah, diisi aja namanya siapa, card ID-nya berapa, jalannya apa. Jangan lupa buying details-nya juga diisi nanti. Dan kemudian klik new lagi. Jadi kita memudahkan atau mempersingkat kita untuk memasukkan data dari kartu utang dan piutang kita. Nah, ini PPNT. Nah, ini payment is due-nya in given lagi 30, jangan lupa. Oke. Nah, bener kan? Nah, new tinggal new aja. Jadi itu bener-bener kayak simple, praktis, gampang, mudah dipahami, gak ribet sama sekali menurut aku. Dan ini bener-bener kayak ya bisa lah untuk kalian ini. Yap, betul. Nah, in given 30. Jangan lupa suppliernya ditulis lagi. Nah, ini yang terakhir ya guys. Ini adalah kartu hutang kita yang terakhir. Jadi kita punya hutang nih kepada PT Margonda S03 ya. Nah, ini adalah data-datanya. Kemudian kalian cek lagi di buying details, PPNT, dan kemudian payment is due-nya in given, balance due day-nya 30. Just klik OK deh. Selesai deh. Selesai. Ini dia tampilannya. Nah, habis itu setelah kita supplier dan customer, terus kita masukin nominalnya atau saldo awalnya di setup balance. Nah, kan aku udah ganti kan, seperti yang aku bilang, aku ganti itu namanya. Yang aku bilang kan. Nah, aku ganti setup balance.
balance. Nah kayak gitu ya. Maaf banget suaraku kayak gini karena ini udah malam dan aku lapar, kayak suaraku serak-serak gimana gitu. Oke, nggak apa-apa ya guys, nggak apa-apa ya bu, ya nggak apa-apa. Oke, makasih bu. Nah ini diisi ya, dipilih customernya, terus diisi add sell. Oke, add sell. Nah diisi invoice-nya itu bukti transaksi atau nomor bukti transaksi, nomor faktur. Nah date-nya itu diisi sesuai dengan kebijakan. Memonya itu ditulis saldo awal. Nah total including tax-nya itu, aku ingetin sekali lagi, aku sudah termasuk PPN. Jadi di tax code-nya aku tulisnya NT. Karena kalau misalnya aku nyesuaiin sama sama ininya itu nggak balance nantinya aku. Nah NT ya, di record. Tada. Oh salah nominal, maaf ya guys, udah malam soalnya nggak fokus, udah pagi deh. Nah di record, nah itu abaikan saja karena kita bener-bener belum sama, jadi saldonya seharusnya sama yang di neraca saldo. Nah ini aku pilih yang kedua itu, tinggal pilih aja terus klik add sell, add sale add sell. Nah sama kayak tadi, invoice-nya ditulis nomor fakturnya, terus date-nya juga diisi ya, sesuaiin kalian aja lah. Nah saldo awal itu total including tax-nya aku isi 34.100.000. Ingat sekali lagi, aku udah termasuk dengan PPN-nya. 34.100.000 itu udah termasuk sama PPN. Kemudian record. Nah tinggal pilih nih, customer-nya pilih, terus add sell. Udah gitu doang guys, segampang itu. Coba, segampang itu. Wah parah, pokoknya aku kasih ini tuh bener-bener gampang banget, mudah banget dipahami. Kalau menurut aku ini mudah banget dipahami dan gak usah berbelit-belit. Ini bahasa yang aku pakai juga kayaknya aku udah bener-bener kayak mengerti kalian. Jangan lupa entek. Oke, record. Nah penentuannya adalah yang terakhir nih guys, panen Alex. Add sell, jangan lupa enter, invoice-nya isi. Maaf ya. Jangan lupa date-nya diisi juga. Nah memonya saldo awal. Nah total including saya, aku sekali lagi ingetin bahwa aku itu sudah termasuk dengan PPN. Nah kemudian kalau kita record nih guys, ada bacaan congratulation, berarti kita berhasil masukin saldo awal piutang kita sama dengan neraca saldo. Berarti kalian tuh udah balance, jadi gak salah gitu loh. Nah sama kita ke supplier sekarang, setup balance ke supplier. Udah customer, supplier dong. Nah caranya juga gampang, klik tombol panah, misalnya FA Makmur panah, terus add sell, enter. Nah PO-nya itu di sini ditulisnya sama nomor bukti transaksi atau nomor faktur. Faktur apa kalau ini? Faktur beli atau faktur pembelian. Nah date-nya diisi, jangan lupa. Ingat sekali lagi, ini kita memasukkan saldo awal piutang dan hutang ya. Ini masih dalam tahap setting. Nah setelah ini kita akan memasuki tahap masih ada inventory. Jadi sabar ya. Inventory gampang kok sebenarnya, tuh Mayop itu sebenarnya gampang banget guys, ya kan. Nah sekali lagi aku ingetin lagi, ini aku PPN nominalnya itu udah termasuk PPN, jadi kita nulis tax code-nya tuh NT. Nah klik aja tuh PT Margonda, nah supplier. Nah itu tuh mabok tuh kan. Nah date-nya ditulis. Nah udah habis itu saldo awal.
terus total included tax-nya. Sama seperti saldo piutang, kalau misalnya saldo utang itu juga kayak gitu, ketika kita record kemudian belum sama nominalnya nggak sesuai dengan neraca saldo, itu biasanya dia bakal kayak ada tulisan please note gitu. Tapi kalau misalnya dia sama, nah ini kayak please note gitu, nah ini penulisan tuh di akun terakhirnya. Jadi kalau misalnya kita nulisnya nggak sama, itu bakal nggak ada tulisan congratulations, tuh berarti kita tuh ada masalah nih. Wah, ini atau salah nominalnya kah, atau salah di mananya, atau salah pas di link accountnya, bisa jadi kayak gitu ya guys. Itu karena ngaruh banget, bakal ke depannya tuh ngaruh banget. Sama ini yang terakhir ya, tulis PT Sahabat Jaya. Nah, di record congratulations, berarti kalian sudah sama, dan selamat, berarti kalian udah bener, udah balance sama neraca saldo. Nah, tahapan berikutnya adalah kita menulis inventory, klik modul inventory, kemudian item list. Nah, di sini kita memasukkan namanya itu item barang atau nama barang-barang yang kita jual atau kita beli. Tuh, jadi klik item list ya. Terus kemudian new. Nah, kemudian kita tulis item number itu apa? HPP 14, pokoknya sesuai dengan kebijakan yang masing-masing dari setiap perusahaan. Nah, kalau di sini di Udah Buana kebetulan dia item number itu HPP 14 untuk HP Pavilion 14. Checklist tiga-tiganya, I buy this item, I sell this item, sama I inventory is this item. Nah, yang pertama itu expand account itu diganti sama COGS. Nah, income-nya itu diganti sama sales. Nah, ini baru Merchandise inventory. Nah, terus klik buying details. Nah, ini PPN NT, tax code-nya itu Wenbook-nya itu PPN. Di buying details diganti ya PPN. Ini NT, benar. Nah, di buying details-nya itu PPN. Ya, seperti aku bilang. Sama kayak pembuat customer sama supplier, lebih baik tuh kalian itu langsung klik new aja daripada oke. Karena kalau oke malah balik lagi ke ini selanjutnya. Jadi kalau new langsung, jadi ya lebih enak lah, lebih mudahkan kalian lah, udah langsung kesimpan juga. Nah, ini adalah item barang kedua. Ada DI 15. Nah, ini berarti tuh langsung kan, karena kita udah klik new, jadi kayak udah tinggal oke deh, pokoknya udah enak deh kalau mencet new tuh, udah mempersingkat waktu. Nah, terus buying detailsnya PPN NT, udah kan oke deh, cuma 2 item doang, close. Habis itu kita ke adjust inventory, kita masukin berapa bukan saldo tapi awalnya kita awal item barang kita tuh ada berapa di bulan Desember ini, di bulan Desember awal tanggal 1 ya. Data diganti 01/12/2012. Kalau ditanya kenapa 01, karena ini kan kita berpacu dalam 31 November. Nah, berarti pas hari ini kita tuh anggap aja awal Desember gitu. 01/12/2012. Saldonya adalah memonya adalah saldo awal persediaan barang kita. Item numbernya ditulis kayak tadi HP sama DI kan, ini HP dulu. Nah, quantity itu sama dengan kayak unit. Ada berapa unit nih? Ada berapa quantity sama aja.
Nah, yang kedua itu DI. Nah, quantity yang HPP itu ada 20. Nah, untuk DI itu ada 16. Nah, unit cost itu sama aja dengan harga satuan, harga persatuan atau harga barang satuannya berapa atau apa ya, price lah seperti itu. Nah, amount itu adalah jumlah totalnya ya. Totalnya dari 20 dikali harga satuannya, nah totalnya itu di amount. Nah, di account-nya itu ditulis sama merchandise inventory karena kita kan ini kan termasuknya dengan inventory itu kan persediaan barang dagang. Jadi ini langsung terkait langsung dengan merchandise inventory. Nah, jadi ya, terus merchandise inventory ya. Akun 1. Nah, kemudian klik record. Selesai deh, kalian sudah selesai setting. Yeay, semangat. Selesai, yeay.